Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Kali ini kami akan membahas tentang surat edaran Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM RI nomor 4 tahun 2023 tentang kewajiban penilaian mandiri bagi KSP atau Koperasi Simpan Pinjam dan KSPPS dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara elektronik, di mana hal ini merupakan atau sebagai salah satu tahapan dalam pengawasan berbasis risiko melalui laman website pengawasan koperasi.kemenkop.ukm.go.id. Nah, Bapak Ibu, untuk cara mendaftar akun atau kita kenal dengan self assessment pengawasan, Bapak Ibu bisa lihat di video kami yang sebelumnya. Nah, mari kita lihat ruang lingkup dari self assessment ini atau pemeriksaan mandiri. Untuk pemeriksaan kesehatan koperasi sendiri, ruang lingkupnya ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek tata kelola, lalu ada aspek profil risiko, aspek kinerja keuangan, dan aspek permodalan. Nah, Bapak Ibu, untuk keempat aspek ini juga kami sudah merincikan atau lebih mendetail pada setiap aspek. Bapak Ibu bisa lihat di video kami yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik dan cari video-video dari Klinik Digitalisasi Koperasi yang berkaitan dengan setiap kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dengan prinsip umum dari pemeriksaan kesehatan koperasi itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, prinsip umumnya itu ada 4. Dan untuk prinsip umum ini, yang pertama adalah orientasi risiko. Nah, yang dimaksud dengan orientasi risiko ini, Bapak Ibu, di mana dalam pemeriksaan kesehatan untuk koperasi simpan pinjam dan juga untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, itu didasarkan pada risiko dan juga dampak yang ditimbulkan pada kinerja dari koperasi tersebut secara menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, hal ini dilakukan dengan cara identifikasi faktor-faktor yang ada, baik faktor secara internal maupun faktor eksternal. Nah, Bapak Ibu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan dari koperasi sendiri yang dengan kondisi saat ini dan juga pada masa yang akan datang. Nah, dengan dilakukannya hal tersebut diharapkan koperasi mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan apa yang ada di koperasi, serta mengambil langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien. Nah, itu adalah prinsip berorientasi risiko. Lalu ada prinsip umum yang berikut, komprehensif dan juga terstruktur. Nah, dalam proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan juga secara sistematis, serta tentu difokuskan pada permasalahan utama dari koperasi bersangkutan. Lalu analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan setiap keterkaitan risiko dan juga faktor-faktor dalam pemeriksaan. Nah, selain itu juga dalam menganalisa harus didukung oleh fakta pokok dan juga rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat tren dan juga tingkat permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Nah,
serta didokumentasikan juga secara memadai. Nah, itu adalah komprehensif dan terstruktur. Lalu proporsionalitas. Nah, Bapak Ibu, dalam penggunaan parameter atau komponen dalam setiap faktor pemeriksaan KSP atau KSPPS itu dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan juga kompleksitas dari usaha koperasi simpan pinjam itu sendiri. Nah, parameter ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam meningkatkan tingkat kesehatan KSP dan KSPPS dengan mempertimbangkan parameter atau komponen lain juga sesuai dengan karakteristik dari koperasi yang bersangkutan, di mana dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kita tidak bisa memeriksa dengan kondisi yang tidak sebenarnya. Lalu yang berikut adalah signifikansi dan materialitas. Nah, Bapak Ibu, dalam pemeriksaan kita juga harus memperhatikan setiap faktor, yaitu dari ruang lingkup tadi disebutkan ada profil risiko, ada tata kelola, ada kinerja keuangan, dan juga permodalan. Nah, signifikansi dari parameter atau komponen penilaian pada masing-masing faktor ini dapat menyimpulkan penilaian dan juga penetapan peringkat faktor. Nah, penentuan dari signifikansi ini berdasarkan atau pada analisis yang didukung oleh data dan juga informasi yang memadai. Nah, Bapak Ibu, ini setiap parameter itu juga sudah ada dalam sistem input kertas kerja. Bapak Ibu bisa lihat dalam video kami yang sebelumnya, yaitu tentang tutorial penginputan kertas kerja ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dalam penginputan data. Setelah kita memahami prinsip dan juga ruang lingkup dari pemeriksaan kesehatan koperasi, maka kita juga harus melakukan penginputan. Nah, saran saya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan penginputan melalui sistem elektronik atau website Kementerian Koperasi, melalui website pengawasan, maka Bapak Ibu disarankan untuk terlebih dahulu membuat secara manual, sehingga dalam menginput ke elektronik Bapak Ibu sudah ada data-data yang akurat. Nah, untuk input data pada sistem kertas kerja, Bapak Ibu kita lihat, perhatikan data apa saja yang perlu dipersiapkan oleh koperasi untuk menginput data, yaitu laporan keuangan, baik triwulan dan juga semester, berupa neraca, dan perhitungan hasil usaha. Sedangkan laporan tahunan itu berupa neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Serta jangan lupa ada laporan RAT atau laporan rapat anggota tahunan. Dan berikut adalah dokumen lainnya, yaitu dokumen anggaran dasar, izin usaha, izin kantor cabang, dan data-data pendukung lainnya. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan data-data ini dulu sebelum menginput data. Jadi pastikan dokumennya sudah harus lengkap. Nah, Bapak Ibu, tujuannya kita dalam menginput data, lalu kita menganalisis menggunakan rasio-rasio yang telah ditetapkan atau parameter atau komponen yang telah ditetapkan pada setiap ruang lingkup aspek dari pemeriksaan ini. Tujuannya adalah di sini kita akan identifikasi masalah lebih awal. Jadi, pemeriksaan secara mandiri ini Bapak Ibu sebagai pengelola itu dapat mengidentifikasikan masalah koperasinya sendiri. Nah, hal ini kita akan menemukan dan akan melihat bahwa ternyata koperasi kita
dengan analisis parameter yang ada, maka kita menemukan mungkin koperasi kita tidak sehat, cukup sehat, atau dalam pengawasan, kurang sehat. Nah, itu di parameter atau indikator yang mana. Sehingga dari situ kita sudah mengetahui lebih awal sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas koperasi. Jadi tentu Bapak Ibu dalam pemeriksaan secara mandiri bukan berarti nanti ini hasil akhirnya, tetapi nanti juga akan diverifikasi oleh admin ya. Setelah diverifikasi oleh pengawas koperasi sesuai dengan kewenangan wilayah kerja koperasi Bapak Ibu. Jadi kalau primer nasional atau wilayah kerjanya lintas provinsi, maka akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan kalau lintas kerjanya kabupaten kota, maka oleh dinas yang membidangi koperasi provinsi dan juga kabupaten kota kalau lintas kerjanya kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu, dengan kita melihat atau mendeteksi masalah lebih awal dari hasil pemeriksaan ini, maka manajemen perlu menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang lebih baik. Nah, untuk penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang lebih baik, Bapak Ibu, ini kita juga di video kami sebelumnya tentang pelatihan manajemen risiko, Bapak Ibu bisa ikuti. Dan juga kita ada jenis-jenis pelatihan atau banyak pelatihan yang Bapak Ibu bisa dapatkan secara gratis, secara daring, yang bisa mendaftar melalui video kami yang sebelumnya. Jadi untuk klinik digitalisasi koperasi sendiri memang kami merupakan media edukasi ya antara Bapak Ibu gerakan koperasi. Nah, Bapak Ibu selanjutnya kita akan melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat. Jadi setelah kita penerapan manajemen, maka ada tindak lanjut. Tidak hanya berhenti di situ. Contohnya, kalau misalnya kita menemukan masalah koperasi kita tidak memiliki izin simpan pinjam, maka Bapak Ibu harus tindak lanjut dengan mengurus izin simpan pinjam. Nah, Bapak Ibu persyaratan izin simpan pinjam itu ada di video kami yang sebelumnya ya, bisa di-share. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu kita akan menemukan koperasi kita sehat. Jadi tentu akan dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Kalau koperasi sehat, tentu kepercayaan anggota dan juga masyarakat itu semakin meningkat. Kalau koperasi sehat, berarti anggotanya pasti sejahtera. Dan tujuan daripada berkoperasi menjadi lebih baik dan terwujud. Nah, itu merupakan informasi dari kami. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share agar video ini dapat bermanfaat bagi koperasi-koperasi lain yang ada koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah maupun unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Atau kita kenal dengan KSP dan KSPPS, USP, dan USPPS. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti video kami. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.